Oke, begini. Kalau mau melihat ya bahwa ada rancangan untuk dilakukannya revisi Undang-Undang TNI nomor 34 tahun 2004, itu hanya dua saja. Yang pertama itu masalah usia untuk para perwira itu dari umur dari umur 58 menjadi 60. Ya. Kemudian yang kedua adalah peran prajurit TNI aktif yang tadinya hanya 10 di lembaga negara dan kemudian minta dirubah menjadi di mana saja boleh. Itu dua saja. Soal revisi Undang-Undang TNI tentang TNI boleh berbisnis tidak ada di situ. Ya, karena menurut hemat saya, ya, ini kan prosedur ini tidak bisa hasil diskusi kemudian disampaikan, tetapi ada prosedur yang harus dilalui sampai dengan rancangan undang-undang itu kemudian disepakati oleh seluruh fraksi dan kemudian dibahas bersama-sama dengan pemerintah. Ya, kalau berbicara TNI, nah, itu boleh berbisnis, saya mau menggarisbawahi dulu adalah larangan tidak boleh berbisnis. Seharusnya larangan tidak boleh berbisnis itu diterjemahkan oleh para pejabat TNI atau di Kemenhan seperti apa? Contohnya saja, ketika ada seorang anggota prajurit TNI yang menjual kerupuk, kopi, gula, dan lain sebagainya, ya, di sebuah asrama, apakah ini masuk kategori berbisnis? Mungkin iya, bisnis kecil-kecilan. Tetapi apakah ini dapat mengganggu dinas atau tidak? Itu terserah dari keputusan para pimpinan di TNI. Jadi seharusnya masalah tidak boleh berbisnis itu ya harus diterjemahkan ya dan dijabarkan berupa peraturan oleh Mabes TNI atau Kemenhan. Itu ya. Kalau berbisnis diperbolehkan dari seluruh prajurit TNI dari pangkat yang paling rendah sampai pangkat yang paling tinggi diizinkan berbisnis, ya saya kira pertama ini bertentangan dengan sifat prajurit TNI sebagai prajurit profesional. Artinya profesional itu apa? Tidak ada kegiatan lain selain sebagai prajurit TNI. Pemikirannya, hidupnya memang hanya dikhususkan untuk negara sebagai prajurit TNI. Tidak ada pemikiran kapan saya berbisnis, kapan saya jual beli, kapan saya dan lain sebagainya. Dan bayangkan saja kalau prajurit TNI berbisnis, ya ikut tender. Pasti ini akan membuat repot, orang jadi takut ya. Ya, ada yang ikut tender bersenjata. Wah, begitu. Jadi mungkin menurut hemat saya harus dipikirkan dalam-dalam. Kuncinya bukan di bisnis, ya. The man behind the gun. Jadi prajurit itu selain ya harus ditempa kesiapan tugasnya, ya tolonglah pemerintah juga harus memperhatikan kesejahteraannya. Jadi seharusnya ya sudah konsekuensi dari prajurit dilarang berbisnis adalah tolong pemerintah ya melengkapi kebutuhan hidupnya. Itu yang paling penting. Jangan berbisnis tetapi saya kasih gaji yang cukup, lauk pauk yang cukup, tunjangan hidup yang cukup, pendidikan yang cukup, kesehatan yang cukup, dan rumah tinggal yang layak. Kalau kesehatan tentara itu saya kira misalnya begini, ya, untuk prajurit itu lauk pauknya baru 65.000 per hari. Ya minimal harusnya 100. Karena asupan ketika dia berlatih dengan mengeluarkan energi yang cukup banyak, ya supaya tidak minus ya, diberikanlah asupan-asupan yang cukup, protein yang baik, susu yang memadai dan lain sebagainya. Begitu. Jadi
65.000 itu kan cuma berapa dolar ya kalau dikurskan, jauh sekali dengan pasukan-pasukan lain ya, begitu. Untuk kebutuhan di dalam negeri sajalah, untuk supaya dia bisa diporsir fisiknya untuk kegiatan-kegiatan latihan dalam rangka persiapan membela dan melindungi negara ini. Ya, semua ya. Walaupun di perbatasan itu sudah dapat lauk pauk yang khusus ya, tetapi dengan kondisi sekarang ini masih belum memadai. Saya kira tinggal para pemimpinnya nanti. Ya, seperti Bung Hatta katakan, undang-undang apapun sangat tergantung dari para penyelenggaranya. Ya, begitu. Ya, misalnya soal pasal perubahan dari 58 sampai 60. Ya enggak apa-apa. Itu sudah sesuai juga dengan undang-undang ASN. Tetapi juga harus diperhatikan kesehatan. Betul. Kalau umur 58 saja sudah tidak sehat, bagaimana kemudian nanti ditingkatkan menjadi umur 60? Ya, jadi ya harus diperhatikan. Nah, untuk itu supaya sehat, diberikanlah tunjangan yang bagus, asupan yang baik untuk supaya tetap sehat. Begitu. Tidak perlu berbisnis ya.